Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita rencanakan, tepat jam 5.30 kita akan mula dengan topik baru dalam pelajaran akidah, yaitu sejarah syirik. Itu sebabnya karena Ustaz buka lebih awal 5 minit, Ustaz tunggu sampai 5.30 baru Ustaz mula. Sebab di sini ada komen dari salah seorang, ditonton tapi tak ngomong. Ustaz tidak ngomong, ini istilah Indonesia, sebab belum lagi masanya. Ustaz insya-Allah senantiasa berusaha untuk on time, tepat pada masanya. Hadirin dan hadirat, mengetahui sejarah syirik pertama muncul di atas muka bumi adalah sangat penting supaya kita umat akhir zaman tidak terikut-ikut cara mereka. Syirik adalah dosa besar yang paling besar dari semua dosa-dosa besar. Kalau tidak tahu sejarah bagaimana syirik pertama muncul di atas muka bumi, besar kemungkinan orang akhir zaman juga akan terikut-ikut, sehingga akhirnya mereka terlibat dengan syirik. Kalau tauhid, yaitu mengesahkan Allah, mempunyai kelebihan tersendiri, bahwa agama dari langit, yaitu agama Islam, yang dibawa oleh Nabi manapun, Rasul manapun, semua mereka mengajar tauhid, yaitu sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan Dia disekutukan. Ini memberi isyarat, demikianlah sebaliknya, lawan tauhid adalah syirik. Syirik adalah dosa yang paling berbahaya, malahan tergolong ke dalam dosa yang paling besar. Satu-satunya dosa yang Allah tidak akan ampun adalah dosa syirik. Bukan hanya itu, gara-gara syirik,
semua amal saleh kita hancur, musnah, tidak ada nilai di sisi Allah. Kita dah sebut tentang bahaya syirik. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya lah kalau setiap Muslim, Muslimat, mukmin, mukminat mengetahui tentang sejarah atau latar belakang bilakah syirik mula-mula muncul dan di zaman siapakah dan apakah penyebab utama syirik itu terjadi. Sangat-sangat penting untuk diketahui oleh orang akhir zaman. Bilakah ia mula-mula muncul? Apakah penyebab utama syirik itu muncul? Setiap umat Islam perlu tahu, wajib tahu. Berdasarkan fakta sejarah yang tak boleh kita ingkari, diperkuatkan lagi oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa penyelewengan dari Siratal Mustaqim, penyelewengan mula-mula terhadap jalan yang lurus, yang pertama sekali terjadi di zaman kaum Nabi Nuh. Malah sebelum Nabi Nuh diutus. Hakikat ini dapat kita lihat dengan jelas di dalam tafsiran firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 23. Dalam surat Nuh ayat 23. Nah, kalau ada yang tanya buku apa ya? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau edisi yang terbaru ini, halaman 297. Kalau edisi lama, mungkin 290 atau 285. Kalau edisi terbaru yang sudah mendapat banyak penambahan, sejarah syirik tertera di dalam atau pada muka surat atau halaman 297. Bukunya Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kemunculan syirik pertama di atas muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la tazaranna alihatakum wa la tazarunna wudda wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uq wa nasra. Terjemahannya, mereka berkata, yaitu orang-orang di zaman Nabi Nuh, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan kamu sekali-kali meninggalkan penyembahan Wad. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Semuanya ini nama-nama orang-orang saleh zaman itu. Itu baru terjemahan harfiah, literal translation. Apa dia tafsiran ayat tersebut? Coba dengar apa komen Imam Ibnu Katsir. Salah satu kitab tafsir yang cukup mu'tamad, mu'tabar,
diperakui. Kehebatannya, tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir terhadap ayat tersebut? Kata beliau, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa berhala yang disembah oleh orang-orang Arab, bahwa berhala yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah adalah bermula dari kaum Nabi Nuh. Ini dia. Ribuan tahun setelah Nabi Nuh, lalu di negara Arab, di Mekah khasnya, di Madinah, mereka juga menyembah berhala yang dipanggil dengan Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Berhala-berhala yang mereka sembah 360 berhala di sekitar Ka'bah. Sebenarnya itu berasal daripada kaum Nabi Nuh. Begitu jauh berselangnya. Bayangkan, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lebih kurang 600 tahun. Itu sebabnya beza. Tahun Masihi 2023 dengan Hijri hari ini 1444, lebih kurang 600 tahun atau 500 lebih. Itu jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Musa 1800 tahun. Bayangkan, 1800 tahun tambah 600, 2400 tahun. Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf 400 tahun. Sebab Nabi Yusuf anak dari Nabi Yakub. Jadi bila 2400 tahun ditambah 400, 2800 tahun jarak antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad. Ini belum lagi antara Yakub dengan ayahnya Ishak, Ishak dengan ayahnya Ibrahim. Berapa ratus tahun lagi? Itu bermakna antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim lebih kurang 3000 tahun. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Ditambah lagi 1000. Jadi 4000 tahun dengan Nabi Nuh. Berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah yang dipacak sekitar Ka'bah berasal daripada kaum Nabi Nuh. Lalu disebut secara detail, lebih terperinci. Kata Abdullah ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang mahir dan pakar dalam tafsir. Adapun berhala Wat disembah oleh kabilah Kalb di Daumatul Jandal. Berhala Suwa' disembah oleh kabilah Hadyar. Berhala Yaghus disembah oleh kabilah Marad.
Berhala Ya'uq disembah oleh kabilah Hamdan. Berhala Nasr disembah oleh kabilah Himyar. Kesemua nama berhala tersebut asalnya adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Itu dia sejarahnya. Ya'uq, Nasr, Yaghus, semuanya itu nama-nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Mengapa mereka sembah? Ini penjelasan. Setelah orang-orang saleh tersebut meninggal dunia, semua kita tahu sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Hampir 1000 tahun. Pengikutnya paling banyak 80 orang lebih. Tak sampai 100. Karena kedurhakaan mereka terhadap Nabi Nuh. Tak mau patuh, tidak mau taat. Walaupun Nabi Nuh suruh sembah hanya Allah saja. Gara-gara mereka terlalu fanatik dan ta'assub kepada orang-orang saleh mereka yang jumlahnya taklah ramai. Syaitan yang telah menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, datuk dan nenek kita, mula berusaha untuk menyesatkan umat kaum Nabi Nuh. Sejak Nabi Adam dan Nabi sesudahnya itu masih selamat lagi. Masih berada di atas jalan yang lurus. Tapi bermula daripada umat Nabi Nuh, syaitan membisikkan, orang-orang saleh kamu satu demi satu wafat, meninggal dunia. Oleh sebab itu, buat oleh kamu patung-patung orang-orang saleh tersebut. Jadikan patung, duplikat. Pacak patung-patung itu di tempat-tempat keramaian kamu. Itu godaan pertama syaitan terhadap umat Nabi Nuh. Nampaknya cantik. Orang-orang saleh kamu tidak ramai. Takut di belakang hari anak cucu kamu tidak ingat jasa baik orang-orang alim itu. Untuk mengekalkan dalam ingatan, buat patung-patung dalam rupa orang saleh tersebut. Pacakkan di tempat-tempat keramaian kamu. Supaya kamu semua selalu ingat jasa-jasa yang telah dicurahkan atau diperjuangkan oleh ulama-ulama atau orang-orang saleh itu. Ustaz, bacakan sedikit. Setelah orang-orang saleh tersebut meninggal dunia, lalu syaitan membisikkan dan menggoda kaumnya agar membuat patung-patung orang-orang saleh tersebut dan menyuruh mereka meletakkannya di tempat-tempat mereka berhimpun. Dan mereka juga disuruh oleh syaitan agar menamakan patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang saleh
masing-masing. Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Kaum Nabi Nuh melaksanakan arahan atau suruhan syaitan tersebut. Mereka ikut. Pada zaman awal pembuatan patung, mereka tidak menyembah patung-patung tersebut. Sebab mereka tahu itu patung orang-orang saleh. Generasi pembuat patung, generasi anak pembuat patung, generasi cucu pembuat patung, mereka tak sembah. Sebab mereka tahu itu patung orang-orang saleh. Tapi setelah generasi kelima, keenam, ketujuh, dah mula kabur kedudukan patung tersebut. Akhirnya syaitan yang sama datang lagi. Sembahlah patung-patung tersebut. Sebab patung-patung itulah Tuhan-Tuhan kamu. Ni sejarah. Tetapi setelah lama berselang dan generasi seterusnya dilupakan oleh syaitan tentang asal-usul sejarah pembuatannya, maka akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Ini sejarah. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat larang kita buat patung. Ini di antara sebabnya. Gara-gara patunglah akhirnya muncul syirik di atas muka bumi yang paling dimurkai oleh Allah. Dan menurut Ibnu Jarir, ini salah seorang ilmu ulama tafsir, tafsir Ibnu Jarir, mereka adalah orang-orang yang hidup antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Ini satu pandangan lagi. Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun lagi jaraknya. Masing-masing mereka mempunyai pengikut. Orang-orang saleh tersebut masing-masing punya followers, pengikut setia. Setelah mereka wafat, lalu pengikut masing-masing membuat gambar atau patung orang-orang saleh yang mereka ikuti. Mereka berkata, kalau kita buat gambar mereka, sudah tentu ibadat kita akan lebih khusyuk. Karena dengan melihat gambar mereka, melihat patung mereka, kita akan teringat dengan kesalehan mereka. Itu dia sejarah. Oleh sebab itu, bila ada guru-guru yang selama ini kita ikuti, kagumi, bila guru kita mati, jangan buat patung guru kita. Jangan kita lukis gambar guru kita, sebagaimana yang dilakukan oleh tarikat-tarikat sesat. Ustaz dapat tahu di beberapa negeri ada tarikat-tarikat yang meletakkan gambar gurunya di hadapan, lalu mereka pun berzikir, meratib sambil memandang gambar gurunya yang terpampang besar di depannya. Ni dia. Syirik pertama muncul, itu penyebabnya. Alasannya, kita lihat wajah guru, lalu kita ingat akan kesalehannya. Tarikat sesat. Harapan Ustaz,
Ingat selalu, kalau Uday Abdullah Yasin yang diikuti sekarang ini, bila Abdullah Yasin meninggal dunia, jangan buat patung Abdullah Yasin. Jangan. Untuk dikenang selalu. Lalu beribadat, berzikir di depan gambar. No. Itu yang Ustaz maksudkan, perlu tahu sejarah ini. Inilah syirik atau penyelewengan akidah yang pertama terjadi di atas muka bumi. Ustaz ulang sekali lagi. Inilah syirik dan penyelewengan terhadap agama buat pertama kali di atas muka bumi. Tidak sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Lalu lanjutan daripada kejadian itulah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala utus Nabi Nuh untuk meluruskannya. Untuk meluruskan agama atau akidah yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Supaya baginda mengembalikan akidah kaumnya kepada akidah yang benar, yaitu beribadat hanya kepada Allah. Ikut jalan yang lurus. Ini sebagaimana firman Allah. Kita bawa dalilnya. Surat Nuh lagi, ayat 1 hingga 3. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna arsalna Nuhan ila qaumih an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Kita terjemahkan dulu ayat 1. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Mengapa kaum Nabi Nuh diancam dengan azab yang pedih? Karena mereka menyembah berhala. Lalu Allah teruskan dengan ayat yang kedua, Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Lalu Nuh pun berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini pemberi peringatan yang jelas, yang nyata. Apa dia penjelasan yang jelas dan nyata dari Nabi Nuh? Ini dia ayat yang ketiga. Ani budullah wattaquhu wa ati'un. Hendaklah kamu sekalian, hai kaumku, beribadat hanya kepada Allah. Bertakwalah kepadanya, yakni kepada Allah. Wa ati'uni, dan patuhi dan taatilah aku, kata Nuh. Di sini bagusnya kita belajar tafsir. Dengan memahami tafsir kita dapat tahu, dan selanjutnya kita jadikan pedoman dalam hidup. Lain halnya orang yang baca Quran, walau bagus macam manapun tajwidnya, bila apa yang dia baca tak faham, macam mana dia ingin jadikan pedoman? Ini kegunaannya belajar tafsir Al-Quran. Kita teruskan. Nabi Nuh alaihi salam menjalankan tugas menyampaikan perintah Allah, menyampaikan peringatan Allah kepada kaumnya dengan tabah, sabar, sampai 950 tahun berdakwah siang malam. Luar biasa tabahnya. Tahun demi tahun silih berganti.
namun tidak banyak dari kaumnya yang mematuhi dakwah tauhid. Tidak banyak kaumnya yang mematuhi seruan Nabi Nuh. Tak. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jumlah pengikutnya hanya 80 orang saja. 80. Padahal berdakwah hampir 1000 tahun. Menurut Ka'ab al-Ahbar, bilangan mereka ialah 72 orang saja. Nah, lagi sedikit, 72. Dan ada pula yang berpendapat hanya 10 orang saja. Allahu Akbar. Ustaz baru 43 tahun berdakwah. Alhamdulillah sudah ribuan yang mau ikut, yang mau follow. Yang benci pun banyak juga. Biasalah dalam dakwah. Tak semua orang dapat taufik dari Allah. Tak semua orang dibuka hati oleh Allah. Tapi boleh tahanlah, baru 40 tahun lebih. Sudah ribuan yang follow. Alhamdulillah. Masa dakwah Nabi Yunus, masa dakwah Nabi Nuh cukup panjang, yaitu selama 950 tahun. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Lihat surat Al-Ankabut ayat 14. Ayat 14 surat Al-Ankabut. Lama Nabi Nuh berdakwah disebut oleh Allah. Fala bithafihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Maka dia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 kurang 50. Maknanya 950 tahun siang malam Nabi Nuh berdakwah. Maka mereka ditimpa banjir besar sebagai azab dari Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Mengapa zalim? Karena mereka tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah dan Nabi Nuh suruh beribadat hanya kepada Allah saja. Mereka tak mau ikut. Mereka buat justru apa yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Nabi Nuh, yaitu menyekutukan Allah, atau bahasa lainnya syirik. Okey. Itu tentang sejarah. Sekarang kita ingin tahu secara pasti, apa penyebabnya syirik pertama? Jawabnya, karena mensucikan orang-orang saleh, itulah dia punca syirik. Orang saleh perlu dihormati. Orang saleh perlu disanjung sewajarnya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Menyanjung orang saleh berlebih-lebihan, itu punca syirik pertama di atas muka bumi. Kita baca, sebagaimana dimaklumi dari kisah kaum Nabi Nuh di atas, yang kita jelaskan tadi, bahwa punca terjadinya syirik adalah disebabkan sikap terlalu mengagung-agungkan orang-orang saleh. Walaupun Islam menyuruh menghormati orang-orang saleh, Islam suruh respect, hormat orang saleh. Apalagi yang telah membimbing kita sebagai mursyid atau murabbi. Perlu disanjung.
Namun penghormatan dan mengagung-agungkan mereka secara keterlaluan dan melampaui batasan adalah dilarang, seperti dakwaan kononnya syekhnya, tuan gurunya boleh menyelamatkannya dari malapetaka. Itu dah mula. Kita kena ikut tuan guru. Nanti tuan gurulah yang akan membela dan memberi kita syafaat di akhirat nanti. Itu dia di antara sifat keterlaluan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga mereka meletakkan apa yang guru cakap, yang mereka ikuti. Mereka tolak hadis-hadis Nabi yang sahih. Bukankah itu bermakna secara tidak langsung mereka katakan Rasul itu kurang afdal berbanding tuan guru? Sebabnya ajaran tuan guru yang diikut, walaupun tidak bawa dalil. Dakwaan mereka bahwa tuan guru dapat menyelamatkannya dari neraka. Itu semua sifat keterlaluan terhadap orang-orang saleh. Tuan guru boleh memberi syafaat atau pertolongan di akhirat nanti. Tuan guru boleh menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Oleh sebab itu bila berdoa, kena sebut nama tuan-tuan guru atau wali-wali tertentu. Berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Sanusi, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh nama-nama wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia. Disebut-sebut. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah ajar macam itu. Nabi Muhammad telah sebut 10 sahabatnya yang garanti masuk syurga. Abu Bakar, Uthman, Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Orang yang sudah garanti masuk syurga. Khalifah Ar-Rashidin pertama, kedua, ketiga. Nabi Muhammad tak pernah suruh agar kita sebut nama-nama mereka. Bila dibanding dengan semua wali-wali Allah, mereka lah yang lebih utama. Sebab mereka dijamin masuk syurga. Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Sanusi, Syekh Badawi, Syekh Rifai, itu memang wali-wali Allah, tapi tidak ada jaminan. Malah lebih daripada itu yang bertaraf Rasul. Berkat Nabi Nuh, berkat Nabi Ibrahim, berkat Nabi Ismail, Ishaq. Tak pernah disebut oleh sahabat. Padahal kedudukan mereka jauh lebih tinggi daripada wali-wali Allah. Ini dia apa yang dilakukan oleh orang akhir zaman. Kalau kita larang, mereka akan tuduh tak hormat wali-wali Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semua mereka sudah termakan bisikan syaitan. Masih ingat lagi pelajaran beberapa hari yang lalu? Tahapan-tahapan, fasa-fasa godaan syaitan. Pertama sekali dia suruh kufur dan syirik. Itu pertama sekali. Ini dia antara lain. Kalau tak dapat dikufurkan, disyirikkan manusia itu, dia suruhnya agar buat bid'ah. Jangan ikut cara Nabi. Buat cara baru. Itu lebih baik, kata syaitan. Lalu si bodoh ni follow saja cakap syaitan. Itu sebabnya penyebab utama orang yang syirik, orang yang buat bid'ah adalah karena kebodohan, kebahlulan, ketololan. Kasarnya macam itu. Orang marah kalau cakap.
Tapi bila belajar sejarah, tu dia. Semuanya karena kebodohan. Bodoh dari sudut apa, Pak Ustaz? Bodoh dari sudut tafsir dan akidah. Bila disebut bodoh, marah. Karena apa? Karena kejahilan tentang sejarah pertama syirik muncul. Gara-gara mendewa-dewakan, mensuci-sucikan orang-orang saleh. Ini faktanya. Ustaz tahu tidak banyak yang tulis macam ini. Ustaz kena tulis. Orang suka, tak suka, terserah kamu. Sebenarnya keyakinan seperti ini adalah syirik. Mendakwa tuan guru boleh beri syafaat. Mendakwa tuan guru yang telah meninggal dunia boleh sampaikan hajat kepada Allah. Semuanya itu syirik. Nanti kita akan bahas pada minggu hadapan, insya-Allah. Tak pasti ya, ada kelas atau tidak minggu hadapan. Mungkin tidak. Tapi ingat selalu keterangan hari ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan inilah punca terjadinya syirik di muka bumi. Sebagaimana yang dijelaskan sendiri oleh Allah tentang kaum Nabi Nuh. Masih tak percaya lagi ke Allah yang cakap? Bukan Abdullah Yasin yang cakap, Allah yang cakap. Di mana imanmu? Hei orang-orang tarikat, belajarlah sedikit akidah. Orang-orang musyrikin Mekah tidak mengakui. Coba, orang-orang musyrikin Mekah tidak mengakui bahwa mereka menyembah atau beribadat kepada berhala. Mereka tak percaya, mereka tidak mengaku. Tetapi mereka hanya mengatakan mereka berbuat demikian semata-mata agar sembahan-sembahan tersebut dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu dakwaan mereka. Lihat, syaitan dah berhasil mengajak Abu Lahab, Abu Jahal supaya menyembah berhala. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka kata kami tak sembah berhala pun. Tujuan kami datang ke berhala-berhala ini supaya berhala-berhala ini lambang orang-orang saleh dapat mendekatkan diri kami kepada Allah. Keterangan ini lagi-lagi disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Lihat betapa bahayanya bila jahil tafsir. Apa kata Allah? Ini dia. Ustaz yakin ada dari kalangan pendengar ini yang tak pernah tahu kandungan ayat ini. Walaupun pernah dibaca dengan tajwid yang bagus, tarannum lagi dengan lagunya yang indah, tapi tak faham. Coba dengar apa kata Allah. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, yaitu penyembah-penyembah berhala, itu bukan Allah.
orang-orang yang mengambil pelindung mereka selain daripada Allah. Mereka berkata, kami tidak menyembah mereka ini. Kami tak menyembah berhala-berhala ini. Melainkan supaya mereka berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Az-Zumar ayat 3. Hadirin dan hadirat, apa bezanya? Apa yang dikatakan oleh pak cik mak cik hari ini yang datang ke kuburan-kuburan keramat, yang datang ke kuburan-kuburan Wali Songo kalau di Jawa, kalau datang ke kuburan-kuburan di Pulau Besar di Melaka zaman dulu, atau di mana saja kuburan-kuburan keramat, bila kita tegur, pak cik mak cik, jangan sembah itu kuburan keramat. Coba dengar apa jawaban mereka. Pak Ustaz, jangan salah faham. Kami bukan menyembah kuburan keramat. Kami hanya minta di atas kuburan ini supaya mereka orang-orang saleh itu menyampaikan hajat kami kepada Allah. Itu jawabannya. Exactly. Sama betul dengan jawaban Abu Jahal, Abu Lahab. Muhammad, jangan salah faham. Kami bukan menyembah berhala-berhala ini. Cuma kami tunduk patuh kepada mereka ini semata-mata untuk supaya mereka orang-orang saleh itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Apa bezanya? Kalau itu sikap Arab jahiliyah yang pakcik makcik tadi, kalau dia orang Melayu, itulah Melayu jahiliyah. Kalau dia orang Jawa, itulah Jawa-Jawa jahiliyah. Kalau dia orang Banjar, itulah Banjar-Banjar jahiliyah. Sama, exactly. Kita dalam masalah akidah tidak boleh tolak ansur. No. Itu sebabnya kaedah mempelajari agama as-salabah fil aqidah wal murunah fil muamalah. Kita mesti solid dalam akidah. Perfect. Tegas dalam akidah. Wal murunah, fleksibel dalam beramal. Ada yang angkat tangan takbir setinggi ini. Ada yang bawah sedikit. Ada yang tinggi lagi. Bertolak ansurlah. Ada yang kunut subuh, ada yang tidak kunut. Bertolak ansur. Jangan dijadikan perbalahan. Ada yang usalli, ada yang tak usalli. Ada yang gerak-gerak jari, ada yang tak gerak jari. Semuanya sahih insya-Allah. Nah, dalam bab itu kita perlu murunah, fleksibel, bertolak ansur, saling hormat menghormati pandangan. Macam yang kita jawab pagi tadi, boleh tak berbekam ketika puasa? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Ada yang mengatakan makruh. Tapi dalilnya kuat, hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah berbekam pada musim atau pada ketika beliau berpuasa. Anaknya boleh. Tentang muzik, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh, haram. Bila ada perbezaan pandangan, bertolak ansur. Tapi dalam bab akidah,
Kita jangan bertolak ansur. Apalagi melibatkan syirik. Solid, tegas dalam akidah. Macam yang Ustaz selalu sebut ketika mengajar akidah. Tapi dalam bab ibadat, Pak Ustaz, apa hukum baca kunut ketika salat subuh? Ada yang mengatakan boleh. Sebab imam mereka, mazhab mereka mengatakan hadisnya kuat. Seperti pandangan Imam Asy-Syafi'i. Pendapat imam yang lain, terutama Imam Abu Hanifah, hadisnya tidak kuat. Rasul tidak buat, Abu Bakar tidak buat. Sebaiknya jangan dibuat. Namun demikian, bila ada orang buat, bertolak ansurlah. Ikuti sajalah. Tak berdosa insya-Allah. Sebab itu masalah amalan. Tapi akidah no. Tak ada tolak ansur. Kalau syirik, memang syirik. Hadirin dan hadirat, kita tambah satu lagi ayat, Yunus ayat 18, untuk menguatkan hujah di atas. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Surat Yunus ayat 18. Kita terjemahkan dulu. Dan mereka menyembah selain dari Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat, bahaya kepada mereka, dan tidak pula mendapat kemanfaatan. Berhala tu tak dapat memberi manfaat, juga tak dapat memberi mudarat kepada yang menyembah. Dan mereka berkata, ini penyembah berhala berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Lihat, mereka mendakwa orang-orang saleh itu dapat memberi pertolongan di sisi Allah kelak. Padahal perbuatan mereka perbuatan syirik. Padahal syarat untuk mendapat syafaat mesti mendapat reda Allah. Dan Allah tidak reda terhadap orang yang berbuat syirik. Macam mana pula mereka katakan Tuhan guru kami akan dapat menolong kami di akhirat nanti. Padahal hidup di sana nafsi-nafsi. Tentang syafaat nanti kita akan bahas pada buku 2. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita ada masa 10 minit lagi. Di antara kesimpulan yang dapat diambil dari ayat-ayat di atas, apa dia pengajaran yang dapat kita ambil? Ada 4 pengajaran. Coba dengar baik-baik. Pertama, penyembahan berhala dan penyembahan kuburan di zaman jahiliyah tidak mengaku bahawa mereka telah menyembah berhala atau kuburan. Mereka tak mengaku. Muhammad, jangan salah faham, kami tak menyembah kuburan pun. Walaupun dalam realitinya mereka memang menyembah berhala. Itu sebabnya tadi Ustaz bawa apa yang dijawab oleh pakcik-makcik yang tak belajar akidah. Ustaz, kami bukan menyembah kuburan. Kami hanya datang ke sini karena yang terkubur di sini si Fulan, dia orang saleh. Apa salahnya kami minta supaya orang-orang saleh dalam kuburan ini menyampaikan hajat kami kepada Allah. Macam itu ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu akidah Abu Jahal. Itu akidah Abu Lahab yang Anda ikuti.
Allah yang cakap, bukan kita reka-reka. Pengajaran yang kedua, mereka hanya mendakwa bahwa berhala yang pada hakikatnya adalah simbol orang-orang saleh zaman dahulu itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dan mampu memberi mereka syafaat di akhirat nanti. Allah cerita, itu jawaban Abu Jahal, Abu Lahab. Itu pula lah yang dijawab oleh pakcik-makcik. Itu pula lah jawaban bapak-bapak dan ibu-ibu dulu semasa jahiliyah. Dan telah bertobat, tidak akan ulang lagi setelah mendapat pencerahan dan panduan dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, kita dah tobat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan bahawa mereka adalah penyembah-penyembah selain Allah. Allah tetap katakan mereka sebenarnya telah menyembah berhala-berhala atau kuburan walaupun mereka menafikan perbuatan tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah menegaskan bahawa orang-orang saleh yang mereka sembah itu sedikit pun tidak dapat memberi mereka kemanfaatan walaupun ataupun menolak daripada mereka kemudaratan atau bahaya. Tak. Nah, kita ada masa 5 minit lagi. Izinkan Ustaz menambah sebab dia ada kaitan yang sangat erat. Apa dia? Istilah tidak merubah hakikat. Pengetahuan tentang ini ni sangat mustahak. Sebab ada satu kaedah dalam Islam, al-ibrah bil haqa'iq la bil asma. Kayu pengukur sesuatu yang menjadi standard adalah hakikat sesuatu, bukan terletak pada nama. Ustaz buat contoh. Gelas berisi air kuning berbuih. Sebenarnya arak yang haram hukumnya. Tapi kawan yang beri kita, minumlah kawan. Ini apple juice, padahal arak. Kita pun minum. Yang kita minum tu arak, walaupun dipanggil apple juice. Tin, taruhlah Pepsi, tapi di dalamnya diisi dengan arak, bir. Minum. Tertera di situ Pepsi, Coca-Cola. Dan jenama-jenama lainnya. Walaupun disebut ini Coca-Cola, ini Pepsi, ini Miranda, tapi bila di dalamnya minuman yang memabukkan, hukumnya tetap mabuk. Itu yang dimaksudkan al-ibrah bil haqa'iq la bil asma. Ustaz buat contoh lain. Kawan-kawan, sini sebentar. Kita bukan mengumpat ya. Kita hanya hendak cakap tentang kawan kita. Lalu A cakap pada B tentang C. Awak kenal C kan? Dia tu begini, disebut-sebut oleh A kepada B, keburukan atau keaiban C. Awal-awal dia sebut kita bukan mengumpat ya. Kita bukan menggunjing ya. Kita hanya ingin cakap
halnya saja. Walaupun kita gunakan istilah kita hanya cakap halnya saja, tapi dia menceritakan tentang keburukan si. Itulah dia definisi mengumpat. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya atau baginda bertanya, "Atadruna haqiqatal ghibah?" Tahu tak kamu apa itu mengumpat? Sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Lalu Nabi pun sebut definisi atau ta'rif mengumpat. Zikruka akhaka bima yakra. Kau menceritakan kepada seseorang tentang orang lain yang bila orang lain itu dengar, dia marah. Itulah definisi mengumpat. Walaupun A tadi katakan pada B, kita bukan mengumpat ya. Kita hanya tidak cakap hal dia saja. Tapi bila C itu dengar apa yang B katakan kepada B, sesuatu yang boleh membuat dia marah, itulah dia mengumpat. Itu maksudnya. Yang menjadi ukuran itu hakikat sesuatu. Bukan pada istilah. Bukan pada nama. Macam itulah. Walaupun orang-orang Arab Jahiliyah kata, kami bukan beribadat pada kuburan. Kami hanya minta syafaat kepada orang-orang saleh. Allah kata, itulah dia ibadat. Walaupun dia gunakan istilah yang berbeza. Hakikatnya itulah dia syirik. Nah, Ustaz kira tak perlu Ustaz baca ini. Tapi Ustaz masih ingat lagi sebab ini semua Ustaz tulis. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada petang ini jadi pengajaran bagi kita semua sehingga kita perlu berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Betapa bahayanya orang-orang yang terlalu mengkultuskan atau mensuci-sucikan orang saleh. Orang saleh memang perlu dihormati, tapi jangan keterlaluan. Berpada-padalah mengikuti orang saleh. Khasnya bila bersesuaian dengan dalil Quran dan Sunnah, tapi bila bercanggah, no. Jangan patuhi. Sebab bila kita patuhi, dia boleh membawa kepada syirik. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya jami'an nasi liyawmil la raiba fi ijma' bainana wa baina hajatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini adalah hari Jumaat di antara asar dengan maghrib yang pernah disebut sebagai timing yang sangat makbul bila berdoa. Sebab itu, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami sejak dari kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah umur kami sehingga dapat menemui bulan berkat bulan Ramadan. Ya Allah, berilah kami kekuatan, kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadat puasa dengan sempurna, lebih sempurna daripada sebelumnya. Dari sudut ibadat puasa siangnya, qiyam pada malamnya dalam bentuk tarawih, witir,
tadarus, sahur. Jadikanlah Ramadan yang akan datang ini sebagai Ramadan yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat dan hindarkan kami dari azab api neraka. Wahai Allah yang menghimpunkan manusia di padang mahsyar, himpunkanlah antara kami dengan apa yang kami hajatkan. Kami berhajat agar Engkau anugerahkan kami rezeki yang secukupnya. Kami berhajat agar siapa saja dari kalangan kami yang sedang sakit, sembuhkanlah, sebab tidak ada kuasa yang dapat menyembuhkan kecuali hanya Engkau. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, khasnya ilmu-ilmu tentang akidah, ilmu-ilmu tentang tafsir, tentang hadis Nabi, tentang fiqh syariat, akhlak dan lain-lain. Sebab Islam adalah agama ilmu. Tanpa ilmu segala-galanya tidak akan sempurna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi insya-Allah pada kuliah subuh hari Ahad dan kuliah duha jam 10.30. Hari Ahad lusa, esok cuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.